saja ke pembahasan pertama, pengertian model pembelajaran realistik. Model pembelajaran matematika realistik atau PMR merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang memandang matematika sebagai aktivitas manusia. Pendekatan ini yang menempatkan matematika sebagai aktivitas manusia yang dinamis, bukan hanya sekedar kumpulan rumus atau prosedur. Pendekatan ini mengutamakan pembelajaran yang kontekstual sehingga siswa tidak hanya menghafal tetapi juga mampu memahami dan mempraktikkan matematika. Beberapa definisi PMR atau pembelajaran matematika realistik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Freudenthal, PMR adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan matematika sebagai aktivitas manusia dan matematika bukan produk jadi, melainkan suatu bentuk aktivitas atau proses. Kedua, menurut Wijaya, PMR merupakan suatu pendekatan yang menggunakan situasi dunia nyata atau konteks yang real. Jadi, pengalaman siswa dijadikan sebagai titik awal dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, menurut Hadi, PMR adalah pendekatan yang mengungkapkan pengalaman dan kejadian dekat dengan siswa, serta bertujuan memahamkan persoalan matematika melalui konteks nyata. Lalu ada konsep matematisasi. Matematisasi adalah proses mengubah situasi atau masalah dari dunia nyata ke dalam matematika yang lebih terstruktur dan dapat dianalisis menggunakan konsep-konsep matematika. Pendekatan ini juga memperkenalkan konsep matematisasi secara umum yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, matematisasi horizontal, yaitu proses mengubah masalah dunia nyata ke dalam model matematika. Kedua, matematisasi vertikal, yaitu proses menyederhanakan dan menggeneralisasi model matematika untuk memecahkan masalah secara lebih efisien. B. Karakteristik model pembelajaran realistik. PMR memiliki 5 karakteristik utama yang membedakan dari model pembelajaran lain. Yang pertama, penggunaan konteks. Pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual. Konteks yang digunakan harus relevan dengan kehidupan siswa untuk membangun pemahaman awal. Misalnya, perhitungan jumlah bahan dalam konsep masakan dapat menjadi konteks untuk memperkenalkan konsep perbandingan. Yang kedua, penggunaan model. Model bertindak sebagai penghubung antara pengalaman nyata dengan konsep abstrak atau level konkret menuju level formal. Dalam PMR, siswa diarahkan untuk membuat model berupa skema, diagram, atau simbol buatan siswa sendiri. Terdiri dari dua jenis model. Yang pertama, model of, yang berasal dari pengalaman dunia nyata atau situasi nyata, yang kemudian berkembang menjadi model for untuk memisahkan masalah matematika formal. Ketiga, pemanfaatan masalah konstruksi siswa. Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah dan PMR mengedepankan hasil kerja siswa sebagai bahan atau landasan pengembangan konsep. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator membimbing siswa dalam proses penemuan konsep sendiri. Yang keempat, interaktivitas. Proses pembelajaran dalam PMR bersifat kolaboratif. Interaktif antara siswa, guru, dan siswa lainnya memegang peran penting dalam mengembangkan pemahaman. Negosiasi secara eksplisit, intervensi, diskusi, dan evaluasi sesama siswa. Lalu yang terakhir, keterkaitan atau konsep-konsep dalam PMR saling terhubung dan tidak dipelajari secara terpisah atau tidak bersifat parsial. Bahkan, topik matematika dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu lain untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik. C. Tujuan model pembelajaran realistik. Tujuan utama atau tujuan umum pembelajaran realistik ini adalah menjadikan matematika lebih menarik, relevan, dan bermakna bagi siswa. Membangun pemahaman konsep matematika melalui eksplorasi dan mengembangkan kemampuan penyelesaian masalah. Juga meningkatkan motivasi belajar matematika. Sedangkan tujuan khususnya mencakup dua aspek. Yang pertama, aspek kognitif, membantu siswa memahami konsep matematika secara mendalam dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan pemecahan masalah, serta meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan representasi visual. Yang kedua, aspek afektif, menumbuhkan rasa
percaya diri siswa dalam belajar matematika dan mengembangkan sikap positif terhadap matematika, serta meningkatkan motivasi dan kemandirian siswa dalam pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syarifah. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang prinsip model pembelajaran realistik. Terdapat 3 prinsip utama dalam PMR menurut Grafenmeijer. Yang pertama ada good reinvention atau penemuan kembali terbimbing. Proses pembelajaran dirancang di mana siswa diberi kesempatan mengalami proses untuk menemukan kembali konsep matematika melalui bimbingan guru. Yang kedua, didaktikal fenomenologi atau fenomenologi didaktis. Fenomena dunia nyata digunakan untuk memperkenalkan konsep matematika sehingga siswa memahami hubungan antara matematika dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, self-developed models atau pengembangan model mandiri. Siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan model sendiri sebagai alat bantu pemahaman dalam menyelesaikan masalah. Lalu, materi selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran realistik. Menurut Soimen, langkah-langkah penerapan PMR ada 5, yaitu yang pertama memahami masalah kontekstual, di mana guru menyajikan masalah yang relevan dengan pengalaman siswa dan siswa diminta memahami masalah tersebut melalui diskusi awal. Yang kedua, menjelaskan masalah kontekstual. Guru menjelaskan situasi dan kondisi. Guru memberikan petunjuk dan arahan tentang masalah yang dihadapi sebelumnya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan atau strategi mereka sendiri dan guru memberikan motivasi dan panduan sesuai kebutuhan. Yang keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru menyediakan waktu untuk diskusi. Siswa membandingkan hasil kerja mereka dengan teman-temannya dan mendiskusikan berbagai solusi. Yang kelima, menyimpulkan. Guru membantu siswa menyimpulkan konsep matematika yang dipelajari dan siswa merumuskan hasil diskusi ke dalam bentuk yang formal. Lalu yang F, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran realistik. Yang pertama, kelebihannya. Dari aspek pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual. Siswa aktif dalam proses pembelajaran berfokus pada siswa dan suasana pembelajaran menyenangkan. Dari aspek kognitif, pemahaman konsep lebih mendalam, kemampuan pemecahan masalah meningkat, dan kemampuan kritis berkembang. Dari aspek sosial, dapat mendukung kerjasama dalam kelompok, melatih keberanian, dan mengemukakan pendapat. Sedangkan kekurangannya ada yang pertama dari segi waktu. Itu pada model PMR membutuhkan waktu yang lama. Persiapan pembelajaran lebih kompleks dan proses adaptasi siswa membutuhkan waktu. Lalu yang kedua, aspek pelaksanaan. Sulit mencari konteks yang tepat, membutuhkan alat peraga yang sesuai, dan penilaian proses lebih rumit. Yang ketiga, dari aspek siswa. Siswa dalam kemampuan tinggi terkadang tidak sabar dan beberapa siswa masih bergantung pada guru. Lalu, materi yang terakhir ada aplikasi model pembelajaran realistik dalam pembelajaran. Yang pertama ada contoh penerapan pada materi perbandingan. Kita misalkan saja dalam konteks resep kue. Masalahnya resep kue untuk 6 porsi itu membutuhkan tepung terigu 300 gram, gula pasir 150 gram, dan telur 2 butir. Nah, berapa bahan yang dibutuhkan untuk 9 porsi kue? Proses pembelajarannya itu dapat dilakukan seperti siswa mengidentifikasikan hubungan antar besaran dan mengembangkan strategi penyelesaian serta menemukan konsep kombinasi nilai. Terdapat juga contoh-contoh penerapan yang lain seperti contoh penerapan pada materi geometri. Itu seperti konteks misalnya pada desain tanaman. Sebuah taman berbentuk persegi panjang akan dibuat dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3:2 dan diketahui luas taman itu 48 meter kuadrat. Nah, permasalahannya itu siswa dapat membuat model matematika menggunakan konsep perbandingan dan luas serta menemukan solusi dari masalah tersebut. Lalu yang terakhir, contoh penerapan pada materi statistika.
Misalnya dalam konteks data tinggi badan. Masalahnya, mengukur tinggi badan seluruh siswa di kelas dan menjadikan data dalam bentuk diagram yang sesuai. Proses pembelajarannya dapat seperti siswa itu mengumpulkan data, mengolah dan menjadikan data serta mereka mendiskusikan hasilnya.